Assalamualaikum guys, selamat pagi. Kali ini kita mau masak sayur sop guys, sama masak tahu, perkedel tahu guys. Kalau saya bilang perkedel tahu ya. Tadi pagi kita sudah masak pindang goreng, sama itu sisa yang kemarin malam, kentang sama ayam. Sayur sopnya ini kita tambahin brokoli guys, selain kubis ya, kita tambahin brokoli biar tambah sehat guys, banyak sayur ya, supaya banyak serat. Terus buncis seperti biasa guys, ini murah guys, hanya 2000-an satu bungkus sayur sop ya di pasar Landung Sari. Itu ada lengkap, walaupun 2000 itu lengkap, sudah sama daun bawang seledri ya guys. Nah itu aku bagi dua guys, saya bagi dua guys, separuh-separuh sama perkedel tahunya ya. Perkedel tahunya itu ya sama seperti kalau di sini namanya rempah-rempah, kalau saya bilang perkedel tahu ya, karena tahunya dicampur dengan telur ya, dihancurkan, kemudian kita isi sayur juga ya, membiasakan anak untuk makan sayur guys, suka sayur jadinya anaknya. Nah sebelum dipotong-potong sayur tuh lebih baik dicuci dulu ya guys, itu lebih enak ya. Kalau saya tuh diajari supaya sayurnya tuh dicuci dulu baru dipotong-potong. Nah, setelah dicuci baru dipotong-potong sesuai dengan selera. Karena kita cuma bertiga, sayur sopnya ya hanya segitu aja untuk makan satu hari, dipotong sesuai dengan keinginan kita ya guys ya, boleh kecil-kecil, boleh besar-besar ya. Kalau saya sesuai pembiasaan saya, buncisnya terus dipotong-potong ya. Terserah, yang penting pokoknya cantik guys ya waktu makan. Jangan kebesaran juga nggak bagus juga ya. Nah kubisnya juga disesuaikan ya dengan mulut kita. Setelah itu kita potong brokolinya. Ini brokolinya brokoli hijau ya guys. Biasanya sih brokolinya yang ini yang warna putih ya, kembang tahu apa itu. Nah, saya bilang brokoli hijau sama brokoli putih. Terus wortel jangan lupa guys, untuk menyehatkan mata, bukan mata pencarian ya guys. Nah, ini buat mata sesungguhnya. Nah ini ya, yang belanja ini suami saya ya guys, sama anak saya hanya kebagian masak ya. Kalau sudah kita potong-potong. Untuk daun bawang seledrinya terakhir setelah sayur sopnya sudah mendidih dan bumbu sudah masuk, kita nyalakan kompor ya guys. Nah ini kompornya warnanya merah guys, nggak hijau, nggak biru ya guys. Kemungkinan kotor itu, cuma pagi ini suami saya masih di kamar ya. Saya sungkan untuk mengganggu ya, nanti saja kita betulkan setelah kita masak ya guys, karena kalau masak sudah selesai saya akan mengerjakan pekerjaan yang lain. Kemudian kita masukkan ya guys. Tuh kelihatan ya apinya merah, saya takut meledak. Kalau saya kecilkan lama nanti ya, nggak apa-apa. Nanti kalau suami saya sudah bangun itu bisa membersihkan. Kita masukkan, sambil memasukkan kita menyiapkan untuk perkedel tahunya. Kita siapkan. Di dalam tahu juga saya kasih brokoli guys, sama
wortel, biar kelihatan indah guys ya, biar kelihatan apa ya, kalau makanan tuh kalau enak dipandang tuh kayaknya jadi doyan makan ya, seperti itu ya, walaupun rasanya tidak begitu enak, tapi kalau kelihatan bagus, nah itu biasanya satu rumah pada suka makan. Kita potong. Nah untuk wortelnya biasanya saya diiris kecil-kecil gitu ya, karena sekarang tuh sudah ada pemasrahnya, harganya juga murah kayaknya itu. Suami saya yang beli, saya hanya tinggal memakai saja ya. Berbahagialah yang punya suami suka berbelanja. Nah ini brokolinya kita potong-potong ya. Kalau sudah, kita masukkan, kita jadikan satu semuanya. Terus kita mengulek bumbu ya, mengulek ya. Kita ya kalau bahasa saya mengulek ya, mengulek bumbu sampai halus. Bumbunya tuh bawang merah, bawang putih, lada, garam. Nah ketepaan, kok ketepaan ya, pas ya, bumbu sop sama perkedel tahu tuh bumbunya sama ya. Karena saya tidak pakai Royco untuk masak sop sama bikin perkedel tahunya, saya pakai bawang merah, bawang putih, kemudian garam, terus nanti sedikit gula. Gulanya pun kita pakai gula diabetasol ya, untuk antisipasi saja. Semenjak ada beberapa keluarga yang ketahuan kalau dia punya penyakit diabetes, kita mengantisipasi keluarga kita sendiri menggunakan gulanya. Kita ubah, mengurangi gula ya. Sebenarnya ladanya tuh yang bagus tuh kalau untuk buat sayur sop sama perkedel tahu itu yang bulat-bulat ya guys, yang bukan yang bubuk. Kalau bubuk tuh rasanya nggak begitu pedas ya, nggak begitu, tapi ya lebih cepat gitu loh, praktis seperti itu. Nah ini kita bagi dua, jadi bumbunya itu praktis, jadi cepat ya, cepat saji kata suami saya. Jadi sayur sop kita pilah, kemudian kalau untuk bumbunya perkedel tahu saya kasih cabai guys, karena suami saya suka pedas, saya kasih cabai. Dikasih cabenya kita ulek ya guys, jadikan satu aja. Kemudian bumbu yang tadi diulek tadi itu dimasukkan ke tahu yang sudah kita hancurkan. Nah seperti ini, kita masukkan, kita aduk-aduk yang merata ya, sampai bersih ya guys. Nah itu sambil dihaluskan sampai sehalus-halusnya ya, jangan sampai meninggalkan yang bongkahan-bongkahan, kalau bisa yang halus ya. Nah itu biar bumbunya bisa merata ya guys. Setelah itu kita masukkan gulanya satu aja kalau saya. Terserah sesuka hati sih sebenarnya, mau pedas manis, mau pedas saja, asin pedas, itu terserah. Mungkin kalau saya tuh cenderung kalau di rumah tuh masaknya pedas, manis, asin itu harus ada rasanya semuanya, seperti itu. Karena suami sukanya pedas asin, sedangkan saya sukanya manis ya. Nah kalau anak-anak ngikut apa kata saya ya. Kalau enak biasanya cepet habis, gitu aja. Kalau misalnya makanan yang enak tuh cepet habis. Kalau makanan yang nggak enak tuh paling sampai malam itu masih ada, gitu aja sampai makan. Kalau misalnya enak itu belum malam sudah habis. Bikin seperti ini, kemudian kita kasih telur satu aja ya. Fungsinya sih sebenarnya untuk menempelkan ya, biar mudah digoreng tuh tidak hancur gitu loh nanti ya. Nah ini diaduk, telurnya biar lebih mudah tuh dikocok dulu baru dimasukkan ke adonan tadi ya. Nah seperti ini,
Kita pakai tangan ya guys. Itu saya habis cuci tangan ya. Saya habis cuci tangan, terus kita pakai tangan kanan ya ini ya sebenarnya. Nah, cuma karena pakai kamera depan ya. Niatnya mau pakai kamera belakang, tapi karena beliaunya sedang istirahat ya, masih pagi. Nah, terus sambil masak sayur sop itu ya kita kasih tepung ini guys. Saya kasih tepung ya, tepung seadanya, saya tidak pilih-pilih, yang penting mau tepung ya. Nah, seperti ini, terus dirasa sesuka hati ya rasanya. Itu bisa dibentuk, terus menyalakan kompor. Jadi sambil masak sayur sop, sambil goreng dada tahu ya, perkedel tahu ya, pakai minyaknya dipanaskan dulu guys. Kadang saya sambil mengajari anak saya kalau misalnya memasak itu sampai minyaknya panas. Kalau minyaknya panas, ciri-cirinya kalau kita nyemplungin sedikit aja ke situ dia ada reaksi, berarti itu panas. Seperti ini ya guys ya. Kalau misalnya kita masukkan sedikit aja di situ ya tahu, nah seperti itu. Nah, kalau dia belum ada naik ke atas, belum ada bulu kutuknya ya. Ini kompornya masih kotor ya. Nah, kalau misalnya sudah, baru kita masukkan adonannya. Kita bulat-bulat boleh. Kalau misalnya nggak begitu suka pakai tangan, boleh pakai sendok, dibentuk menggunakan sendok ya. Kalau suami saya tuh senangannya dia kalau di dapur, kalau saya sedang repot dia yang di dapur, dia bulat-bulat. Kadang kalau saya itu bulat, saya pipihkan. Kadang saya kasih kornet guys, cuman hari ini nggak ada kornetnya karena ini sayur belanja minggu kemarin, sisa terakhir, belum belanja. Nah, itu masukkan ya sampai terendam ya guys, supaya tidak hancur. Yang masaknya itu sampai terendam minyak goreng ya, jangan sampai tidak terendam, karena kalau tidak terendam dia kalau pada saat dibalik kita kesulitan, kadang hancur kalau adonannya kurang telur atau kurang terigu seperti itu. Nah, ini sayur sopnya sudah mendidih dan sudah siap dimasukkan bumbunya. Nah, biasanya saya goreng bumbunya, bumbu sop itu kita goreng ya, nggak sampai gosong sih kalau ya, digoreng supaya dari situ tuh ada kaldunya sih sebenarnya, karena kita nggak pakai kaldu ya, nggak pakai isi. Biasanya ada sosis. Kalau ada kakak itu saya kasih sosis, kayak saya kasih pentol seperti itu. Kalau itu mintanya pentol seperti itu, sesuai keinginan, karena ini hari terakhir, masakan hari terakhir, bahan masak hari terakhir seadanya ya. Alhamdulillah anakku tidak rewel-rewel, suamiku juga tidak rewel seperti itu ya. Makan apa adanya, apa saya masak ya itu yang dia makan seperti itu ya. Di luar jajan ya guys ya. Sudah tinggal dimasukkan, terus dikasih bumbu kalau sudah selesai ya. Yang penting ada sayur seperti itu. Kadang ada tahu, ada tempe, digoreng biasa. Cuma ini ada request minta perkedel tahu. Nah, biasanya ada kornet ya, saya lupa kalau kornetnya nggak ada, sudah habis. Lumayan. Bisa dijadikan bekal kalau sekolah. Biasanya waktu anak-anak masih sekolah itu saya jadikan bekal, nasi, sayur, sama perkedel tahu. Bisa digado, perkedel tahunya biasanya digado. Biasanya angkatan pertama itu langsung digado biasanya. Kalau suami saya, anak-anak saya sudah yang online udah selesai, yang sudah mengerjakan tugas itu, biasanya dia datang ke dapur untuk mencoba masakan ya. Nah, seperti itu. Nah, ini jangan sampai gosong ya guys. Nah, kalau sudah masak seperti ini, pagi saya tadi itu goreng pindang. Pindangnya itu saya goreng pagi awal sambil menghangatkan
ikan yang tadi malam, sisa ikan yang tadi malam ya. Sayang kalau dibuang, tinggal beberapa potong. Nah ini dia wujudnya ya, tahunya, perkedel tahunya. Nah ini tidak bisa masuk guys, karena ini kekecilan ya guys. Nah itu, nah sudah ada 3 masakan. Nah, kita juga menyiapkan untuk bekal, untuk jaga warung kita juga menyiapkan bekal. Nah ini kemarin saya beli tempe segini tuh 2.500. Saya pikir mau mahal, ternyata ini tempenya tempe buat mendoan guys. Isinya tuh 1 bungkus 3 pak, besar ya, panjang. Nah ini suami saya suka tempe ya, apalagi kalau tempenya tuh dibuat mendoan ya, dikasih tepung. Nah ini wujud masakan saya pagi ini.